menjelaskan tentang design thinking. Terus latar belakangnya itu perubahan dunia yang berlangsung yang secara cepat tidak linear telah menciptakan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Permasalahan yang dihadapi individu, organisasi, institusi pendidikan tidak lagi bersifat sederhana. dan terdefinisi dengan jelas. Banyak permasalahan bersifat ambigu, saling terkait, dipengaruhi oleh faktor manusia yang kompleks. Dalam kompleks tersebut, pendekatan problem solving konvensional yang berfokus pada analisis rasional dan pencarian solusi langsung sering kali tidak memadai. Solusi yang dihasilkan cenderung tidak berkelanjutan karena tidak berangkat dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan pengalaman pengguna. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang mampu menjabatani aspek rasional dan cantik dalam proses pemecahan masalah. Design thinking itu muncul sebagai pendekatan yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendekatan manusia sebagai pusat proses inovasi menekankan kreativitas yang terstruktur secara mendorong pembelajaran melalui eksperimen dan refleks. Dalam pendidikan tinggi, design thinking itu memiliki potensi besar untuk membentuk pola pikir problem solver yang adaptif, kritis, dan kontekstual. Terus tujuan penulisannya itu, makalah ini bertujuan untuk mengurangi konsep dasar design thinking sebagai pendekatan problem solving, menjelaskan elemen utama dan tahapan design thinking itu secara sistematis, menjanjikan contoh implementasi design thinking melalui studi kasus organisasi besar dan di UKM, menunjukkan relevan design thinking itu dalam konteks pendidikan praktek nyata. Terus design thinking itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia
yang memastikan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Pendekatan ini berangkat dari pengalaman bahwa banyak permasalahan di dunia nyata tidak terdefinisi secara jelas sejak awal, sehingga solusi yang efektif hanya dapat berkembangkan apabila proses problem solving diawali dengan pengalaman mendalam terhadap pengguna. Dalam dokumen diperhatikan design thinking itu yang digunakan sebagai rujukan. Design thinking definisikan sebagai pendekatan kreatif untuk problem solving yang menentangkan keterlambatan efektif pembelajaran melalui tindakan serta eksplorasi solusi cara terhadap. Dengan demikian, design thinking itu tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa solusi, tapi juga pada proses eksplorasi masalah yang bersifat interaktif dan relevatif. Pendekatan ini mengumumsikan bahwa solusi yang baik tidak lahir dalam asumsi atau sudut pandang berancang semua, melainkan dan proses memahami pengguna, menantang asumsi yang sudah ada, serta mendefinisikan ulang masalah agar lebih relevan dengan tertulis pengguna. Berdasarkan dokumen pelatih design thinking itu yang dikembangkan oleh Dextrot Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, design thinking itu memiliki 4 karakter utama, yaitu 1. Berpusat pada manusia, di mana pengguna menjadi titik awal dan titik akhir dalam proses perancangan solusi. Pemahaman terhadap pengguna diperoleh melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan langsung untuk menangkap kebutuhan ekspresi maupun implisit. Yang keduanya itu kolaboratif, yaitu melibatkan berbagai pangku kepentingan dengan latar belakang dan sudut pandang yang beragam. Kolaborasi itu memungkinkan pertukaran perspektif dan mengurangi bias individu dalam proses pengambilan keputusan. Terus yang ketiganya itu optimis yang berbakat dari keyakinan bahwa setiap permasalahan memiliki peluang untuk diselesaikan apabila diproses melalui pendekatan yang tepat.
optimis, menjaga proses inovasi, tetap bergerak dan terbuka terhadap kemungkinan baru. Terus yang keempat itu eksperimental, yang menentukan kepentingan pengujian ide secara cepat melalui prototipe dan iterasi berulang. Solusi tidak langsung dianggap benar, tetapi diuji, direlokasi, dan dipunahkan berdasarkan respon pengguna. Terus next, keempat karakter tersebut membedakan design thinking di pendekatan problem solving konvensional yang cenderung linear dan berbasis asumsi awal. Terus prinsip alternatif dalam design thinking itu salah satunya prinsip fundamental dalam design thinking itu adalah sifatnya yang iteratif dan tidak linear. Tahapan proses dan tidak dipahami sebagai langkah-langkah yang kaku dan beruntun, memainkan sebagai siklus pembelajaran yang dapat berlangsung secara simultan dan berulang. Terus prosesnya itu interaksi yang memungkinkan solusi berkembang sering dan meningkatkan pemahaman terhadap pengguna. Dalam praktiknya itu umpan balik yang diperoleh pada tahap tes dalam pengarah kembali ke tahap define untuk memuaskan ulang masalah atau tahap indens untuk mengeksplorasi solusi alternatif. Prinsip iteratif itu memiliki implementasi penting dalam problem solving, yaitu mengurangi risiko kegagalan pada tahap implementasi dengan melakukan pengujian sejak awal melalui fotografi sederhana. Kesalahan dapat diidentifikasi lebih cepat dalam diperbaiki dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, iterasi yang menghasilkan bahwa kegagalan pada tahap awal bukanlah kerugian, melainkan sumber pembelajaran yang berharga. Terus design thinking itu ada 5. Terus empati merupakan tahap untuk melalui pengguna secara mendalam melalui observasi, wawancara, pengalaman langsung. Tahap bertujuan menangkap kebutuhan, motivasi, serta permasalahan pengguna perspektif mereka sendiri. Terus yang keduanya itu adalah tahap merumuskan masalah secara spesifik berdasarkan hasil empati, data, dan inisiatif diperoleh
dinastis untuk menghasilkan pernyataan masalah yang fokus, relevan, yang kombinasi pada pengguna. Yang ketiga itu indeta merupakan tahap eksplorasi ide solusi secara luas tanpa pembatasan awal proses, yaitu bertujuan membuka berbagai kemungkinan solusi sebelum dilakukan penyaringan dan pemeliharaan ide. Yang keempatnya itu fotografi, ada tahap menerjemahkan ide terpilih ke dalam bentuk nyata seperti setra model sederhana atau simulasi. Fotografi berfungsi sebagai alat berpikir, alat belajar untuk menguji asumsi. Yang kelimanya itu tes merupakan tahap pengujian fotografi kepada pengguna untuk memperoleh umpan baik. Hasil pengujian digunakan sehingga dasar evaluasi dan menyumpahkan solusi melalui proses interaksi. Terus next, pendekatan design thinking itu selalu berangkat dari perspektif pengguna. Masalah dipahami berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan konteks pengguna, bukan dari sudut pandang pembuat solusi. Elemen ini menuntut kemampuan empati, keterampilan mendengarkan secara efektif. Terus kreativitas dalam design thinking itu dimaknai sebagai kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mempunyai solusi yang sudah izin. Kreativitas bukanlah aktivitas sopan santun, arah melalui proses ekspresi yang berstruktur. Design thinking itu menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan pembuatan fotografi. Pendekatan ini mendorong pembelajar untuk segera menguji ide dalam bentuk sederhana, sehingga proses belajar berlangsung secara konkret. Terus proses design thinking itu bersifat berulang, meliputi memahami, membuat, dan mempelajari kembali. Setiap tahap dapat diulang untuk menciptakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Tahapan design thinking itu merupakan inti dari pendekatan ini dalam memecahkan masalah. Setiap tidak berdiri sendiri secara linear, melainkan saling terkait dalam dapat diulang sesuai dengan temuan di lapangan. Penjelasan berikut mendalam makna setiap tahap dalam konteks problem solving.
Tahap empati merupakan fondasi utama dalam design thinking. Pada tahap ini, fokus problem solving diarahkan untuk memahami manusia sebagai pengguna, bukan sebagai objek. Penelitian semata. Empati tidak dimaknai sebagai simpati atau rasa iba, melainkan sebagai upaya sistematis untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, serta hambatan yang dialami pengguna dan konteks nyata. Dalam prakteknya, empati dilakukan melalui observasi langsung terhadap perilaku pengguna, wawancara mendalam, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas pengguna proses. Ini menuntut pelaku problem solving untuk mengesampingkan asumsi pribadi dan sudut pandang internasional kesalahan umum terhadap ini adalah terlalu cepat menarik kesimpulan atau memaksakan interpretasi sebelum dan empati berkumpul secara memadai. Alat bantu seperti empati maps digunakan untuk memetakan apa yang dipikirkan, disarankan, dilihat, didengar, serta dilakukan pengguna. Salah satu teknik analisis yang penting pada tahap ini adalah teknik 5Y, yaitu metode menggali akar penyebab permasalahan dengan mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang. Teknik ini bertujuan untuk membedakan antara gejala, masalah, dan akar permasalahan yang bersifat simetrik. Dalam praktek design thinking itu, teknik Y digunakan untuk mencegah problem solving yang hanya berfokus pada keluhan, pemungkinan, pertanyaan mengapa diajukan secara berurutan terhadap jawaban sebelumnya hingga ditemukan penyebab mendasar, yaitu berkaitan dengan proses, struktur, atau desain pengalaman pengguna. Dengan demikian, teknik ini membantu memastikan bahwa rumusan masalah itu tidak didasarkan pada asumsi atau profesi yang awal, melainkan pada pemahaman yang lebih dalam terhadap melintas pengguna. Pada akhirnya, terhadap empati memastikan bahwa proses problem solving berangkat dari realitas pengguna, bukan dari dugaan. Tahap defini berfungsi untuk mensintesis temuan
Cempati menjadi rumusan masalah yang jelas, terfokus, dan bermakna. Pada tahap ini, data kualitatif yang diperoleh sebelumnya diolah untuk menemukan pola instan dan kebutuhan utama pengguna. Devini bukan sekadar mengumpulkan keluhan pengguna, melainkan menganalisakan inti permasalahan di sudut pandang pengguna. Pengurusan masalah itu baik bersifat spesifik dan membuka ruang eksplorasi solusi. Kesalahan yang sering terjadi adalah merumuskan masalah terlalu luas atau terlalu teknis, sebagai membatasi kredibilitas atau tahap berikutnya. Dalam konteks problem solving, kualitas dalam Devini sangat menentukan arah solusi. Rumusan masalahnya tepat akan mengarahkan identiasi pada solusi yang relevan, sedangkan rumusan masalah itu keliru akan menghasilkan solusi yang tidak dampak meskipun dieksekusi dengan baik. Tahap identity merupakan fase eksplorasi solusi secara kreatif dan kolaboratif. Masalah dirumuskan secara jelas pada tahap Devini. Pada tahap in focus, problem solving diarahkan untuk menghasilkan sebanyak kemungkinan alternatif solusi tanpa terlebih dahulu menilai kelayakan atau efektivitas. Prinsip utama identitas adalah bahwa kuantitas ide mendahului kualitas, karena solusi inovatif yang sering kali muncul sebagai kemungkinan dieksplorasi terhadap linear identity merupakan fase eksplorasi secara kreatif dan kolaboratif. Fokus problem solving diarahkan untuk menghasilkan sebanyak kemungkinan